wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vianney Rizka Pasaman, mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi geospasial. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas konsentrasi saya yaitu ke ARGIS. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi informasi geospasial ini adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Istilah geospasial data dapat juga diganti dengan spatial data atau GIS atau Geospatial Information System Data. Adalah data tentang aspek fisik dan administratif dari sebuah objek geografis. Aspek fisik di sini mencakup pula bentuk antropogenik dan bentuk alam, baik yang terdapat di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Bentuk antropogenik mengandung di dalamnya fenomena budaya seperti jalan, rel kereta api, bangunan, jembatan, dan sebagainya. Bentuk alam tentu saja adalah seperti sungai, danau, pantai, daratan tinggi, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek administratif adalah pembagian atau pembatasan sosiokultural yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan untuk keperluan pengaturan dan pemakaian sumber daya alam. Termasuk dalam aspek administratif ini adalah seperti batas sumber daya alam, batas negara, pembagian wilayah administratif, zona, kode pos, batas kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Informasi geospasial ini terdiri atas peta dasar dan jaring kontrol geodesi, di mana peta dasar terdiri atas pemetaan mengenai garis pantai, hipsografi perairan, nama rupa bumi, batas wilayah transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, dan penggunaan lahan. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan pemotretan udara pankometrik maupun pencitraan dengan sistem radar, synthetic aperture radar atau SAR. Informasi meliputi informasi lokasi di permukaan, terdapatnya suatu objek di bumi yang bersifat fisik ataupun non-fisik, dan budidaya hasil manusia, serta informasi tentang apa yang berada pada suatu lokasi tertentu. Oleh karena itu, informasi geospasial ini tidak hanya menunjukkan lokasi yang ada di permukaan bumi, namun terkait pula dengan sumber daya dan lingkungan hidup manusia. Kemudian, secara umum terdapat dua metode untuk menampilkan fitur geografis ke dalam GIS atau Sistem Informasi Geospasial. Yang pertama yaitu dengan struktur data vektor atau vektor data struktur, yang terdiri dari sebuah gambaran titik geografis, baik yang berupa tanda titik, garis, maupun poligon.
Model grafik vektor ini menampilkan secara terpisah fitur geografis seperti batas administratif, jalan, bangunan, dan sungai. Sebuah objek geografis biasanya dikaitkan dengan informasi yang mengandung penjelasan tentang atribut objek itu. Dan informasi ini bisa saja disimpan di dalam berkas spreadsheet atau pangkalan data terpisah. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan struktur data raster atau raster data struktur. Terdiri dari serangkaian sel atau pixels yang biasa dipakai untuk menggambarkan data gambar sebagai data yang berkesinambungan. Dalam struktur data yang demikian ada unsur resolusi sebagai ukuran dari dimensi fitur geografis yang terwakili dalam bentuk piksel. Biasanya data raster ini dipakai untuk citra satelit, ortografi digital, mode evaluasi digital atau digital evaluation models atau DEM, peta digital dan lain sebagainya. Dalam informasi geospasial ini perlu juga kiranya diingat bahwa data GIS sesungguhnya adalah sebuah model bukan keadaan sesungguh-sungguhnya yang mengandung skala ukuran atau skala model. Dapat juga dikatakan bahwa data GIS adalah sebuah abstraksi atau penggambaran secara lebih sederhana dari keadaan yang sebenarnya. Sebab itu, pengguna dan pengelola data GIS harus memahami makna dan kegunaan sistem skala agar dapat memastikan ketepatan data spasial. Kita tahu bahwa skala biasanya disajikan dalam bentuk perbandingan seperti 1:100.000. Perbandingan itu menyatakan sebuah rasio dari ukuran unit yang ada di peta dengan ukuran sebenarnya yang ada di permukaan bumi. Semakin kecil rasionya, semakin besarlah skalanya data GIS. Dengan skala lebih besar tentu saja mengandung informasi yang lebih rinci daripada data dengan skala yang lebih kecil. Informasi geospasial ini merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. Ini sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan, dan kepariwisataan. Informasi geospasial ini juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup, dan pertahanan keamanan. Adapun beberapa jenis-jenis dari informasi geospasial ini yaitu yang pertama, informasi geospasial dasar atau IGD adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Informasi geospasial dasar ini meliputi yang pertama yaitu jaringan kontrol geodesi, di mana jaringan kontrol geodesi ini merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial. Jaringan kontrol geodesi ini terdiri lagi dari beberapa, yaitu yang pertama jaringan kontrol horizontal nasional, di mana jaringan kontrol horizontal nasional ini digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal 2 dimensi bagi informasi geospasial. Titik-titik kontrol geodesi horizontal tersebut
diwujudkan di atas permukaan bumi dalam bentuk tanda fisik atau BM. Posisi titik kontrol horizontal ini mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua yaitu jaring kontrol vertikal nasional, di mana digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geografis. Informasi geospasial berupa titik-titik kontrol geodesi vertikal dalam bentuk titik tinggi geodesi, serta mengacu pada satu sistem referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang ketiga yaitu jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut, di mana ini digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Data pengukuran gaya berat diperlukan untuk penentuan geoid, yang selanjutnya dijadikan pendekatan reduksi jarak dari elipsoid bumi untuk penentuan tinggi. Nilai gaya berat di setiap titik pada jaring tersebut mengacu pada satu referensi yang berlaku secara nasional. Kemudian yang kedua yaitu pemetaan rupa bumi dan toponim, di mana pemetaan ini terdiri dari dua bagian, yaitu peta rupa bumi dan toponim. Di mana peta rupa bumi ini adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur tersebut diusahakan untuk diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Peta rupa bumi ini disebut juga sebagai peta umum, karena di dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada di permukaan bumi dengan mempertimbangkan skala yang sangat terbatas. Peta rupa bumi dapat digunakan untuk bermacam-macam tujuan, termasuk untuk tujuan pembelajaran di sekolah. Di samping itu juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta tematik, seperti peta penggunaan lahan, peta jaringan lahan, dan peta sebaran penduduk. Kemudian yang kedua yaitu toponimi. Toponimi ini adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis, baik alam maupun budaya. Toponimi ini meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam, dan budaya, penulisan, ejaan, pengucapan, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebagai unsur geografi. Hasilnya ini adalah daftar nama geografi atau gazetir, yaitu daftar nama unsur rupa bumi baku yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis elemen, posisi geografis, lokasi wilayah administratif, dan berbagai informasi lain yang diperlukan. Kemudian bagian ketiga yaitu pemetaan kelautan dan lingkungan pantai, di mana pada peta dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan laut, terutama pada kedalaman, jenis pantai, apakah itu berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang terkait dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut. Kemudian yang keempat yaitu pemetaan batas wilayah, di mana pada peta batas wilayah ini menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Kemudian jenis informasi geospasial yang kedua yaitu informasi geospasial tematik atau disingkat dengan IGT, yang mana IGT ini adalah yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD tadi. Contoh dari informasi geospasial ini dapat kita lihat pada pemanfaatan data geospasial di berbagai bidang. Seperti di era serba digital ini, ada istilah mereka yang menguasai data, maka bisa menguasai dunia.
Istilah tersebut menjelaskan bahwa dalam berbagai keputusan maupun kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur, harusnya berdasarkan data. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Informasi Geospasial, yaitu Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin Syed Abidin MSc, saat menjadi pembicara utama pada Studium General KU 4078 di Aula Barat Kampus ITB Ganesha pada tanggal 29 Februari 2020 kemarin, mengusung tema pemanfaatan informasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Beliau mengungkapkan bahwa data dan informasi geospasial adalah semua jenis data dan informasi yang memiliki elemen lokasi, baik di permukaan, di dalam, dan di atas permukaan bumi. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena di beberapa negara, data geospasial dapat menunjang berbagai hal. Di era transformasi digital saat ini, data geospasial pun dibutuhkan dalam digitalisasi infrastruktur dan industri. Hal ini terus berkembang dan semakin cepat, dan bahkan transformasi digital ini menjadi salah satu pilar kebijakan industri. Dengan besarnya data geospasial yang juga merupakan big data, yang mau tidak mau manusia harus bisa menguasai teknologi yang berkembang saat ini, seperti Internet of Things atau Artificial Intelligence atau AI, atau bahkan robotik. Menurutnya, data dan informasi geospasial saat ini memiliki karakteristik 4V dari big data, yaitu di mana volume, variety, velocity, serta veracity bisa digabungkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Lalu bagaimana dengan pengaplikasian data geospasial di Indonesia? Hasanuddin menyebutkan dengan pengaplikasian data geospasial di Indonesia dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun sayangnya, meski memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun Indonesia, khususnya di dunia maritim, belum bisa dimaksimalkan potensinya. Tak hanya untuk mengembangkan pemanfaatan sumber daya alam, data geospasial pun bisa diaplikasikan untuk mendukung berbagai tahapan mengenai manajemen pengurangan risiko bencana yang sering terjadi di Indonesia, seperti banjir, gempa, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh informasi geospasial, khususnya di bidang pemanfaatan di atas geospasial di berbagai bidang. Sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat ditanamkan dan dipelajari untuk lebih lanjut. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.